Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia, NIM 106 dari kelas C, Pendidikan IPA Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan presentasi tentang hasil penelitian yang telah saya lakukan pada bulan lalu tentang ke pabrik tentang limbah tahu cair. Nah, setelah melakukan survei ke tempat langsung, ternyata masih banyak orang yang membuang limbah pada sungai. Padahal yang kita tahu bahwa limbah tahu dapat mencemari sungai karena mengandung bahan-bahan organik yang dapat merusak lingkungan di sungai. Nah, dari pengertian limbah cair sendiri, yaitu merupakan cairan yang dihasilkan dari proses produksi. Limbah cair ini umumnya akan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian akan mengalami proses pengolahan maupun kadangkala langsung dibuang ke perairan atau lingkungan. Misalnya pada pabrik itu yang telah saya survei, ternyata di sana ada limbahnya yang dibuat untuk minumannya sapi, dan ada yang dibuang ke sungai. Nah, untuk pengertian tahu sendiri adalah bahan makanan yang kaya protein, lemak nabati, dan kalsium, dan mudah menyerap rasa dari berbagai bumbu masakan. Pada abad ke-10 orang-orang Tionghoa telah menyajikan tahu di Nusantara. Dilihat dari masa produksinya, tahu memang bukan barang baru, tapi tahu adalah kuliner tertua yang dikenalkan oleh Tionghoa di Nusantara. Jadi pertama kali munculnya tahu itu di Tionghoa. Nah, akibat dari pembuangan limbah tahu yang langsung ke perairan ini akan berbahaya, karena besar kemungkinan adanya bahan-bahan berbahaya yang beracun ataupun kandungan limbah yang tidak dapat dicerna oleh mikroorganisme yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga semisal kalau dibuang ke sungai, maka ikan-ikan yang ada di sungai akan tercemari atau mati. Seperti yang kita tahu bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam industri tahu adalah pengolahan limbah yang kurang baik. Industri-industri tahu berskala kecil atau rumah tangga jarang terdapat instalasi pengolahan limbah dengan pertimbangan biaya yang sangat besar, karena pengolahan limbah tahu ini dapat mengeluarkan biaya yang sangat besar, sehingga masyarakat mengambil alur yang paling gampang, yaitu membuang limbahnya ke sungai atau tempat lain. Nah, tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk mengetahui cara fitoremediasi pada limbah tahu dengan menggunakan tanaman enceng gondok dan kangkung air. Nah, alat yang digunakan pada penelitian ini atau pada cara fitoremediasi pada limbah tahu dengan menggunakan tanaman enceng gondok dan kangkung air, yaitu botol, tempat air pengecer, bak yang lumayan besar, dan juga timbangan.
Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu tanaman enceng gondok, tanaman kangkung air, dan limbah cair industri tahu tersebut. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang harus dilakukan yaitu yang pertama, tanaman enceng gondok dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran atau dari tanahnya, dan tanah yang ada pada akarnya itu dibersihkan. Yang kedua, diaklimatasi atau penyesuaian terhadap suatu lingkungan baru selama 1 minggu. Yang ketiga, yaitu mengisi bak dengan limbah cair tahu sebelum dikontakkan dengan tanaman enceng gondok dan kangkung. Jadi, sebelum disatukan dengan tanaman enceng gondok dan kangkung, baknya diisi dengan limbah cair tahu terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu menimbang terlebih dahulu. Tanaman enceng gondok dan kangkungnya ditimbang terlebih dahulu minimal lah 1 kilo per tanaman. Contohnya tanaman enceng gondok 1 kilo dan tanaman kangkung air 1 kilo, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, tanaman enceng gondok dan kangkung air ditanam dalam limbah cair tahu tersebut. Jadi, diletakkan dalam bak yang sudah berisi limbah tahu cair tersebut. Selanjutnya, yang keenam, memeriksa BOD dan TTS setelah dikontakkan dengan enceng gondok dan kangkung air pada hari ke-7. Jadi kita biarkan terlebih dahulu tanaman enceng gondok dan kangkung airnya. Setelah hari ke-7, setelah sampai hari ke-7, kita periksa BOD dan TTS-nya. Yang terakhir itu melakukan penelitian dengan 3 kali pengulangan. Jadi kita memeriksa hasil dari percobaan kita selama 3 kali pengulangan. Seperti itu. Nah, memeriksa BOD dan TTS di sini adalah maksudnya yaitu BOD parameter penduga jumlah oksigen yang diperlukan oleh perairan untuk mendegradasi bahan organik yang ada di kandungannya. Sekaligus merupakan gambaran bahan organik mudah urai yang ada dalam perairan tersebut. Maksudnya yaitu yang ada pada limbah cair tersebut. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.